Pada video ini kita akan mulai belajar bagaimana cara merancang EER filter dengan metode pole zero placement. Jadi sebelum Anda masuk dalam video ini, saya harap sudah memahami kaitan antara 4 hal ini. Jadi kalau Anda punya persamaan filter, Anda bisa menggambar pole dan zero-nya di bidang set plane ini. Dan kalau Anda sudah bisa gambar ini, Anda harus paham bagaimana bentuknya secara 3 dimensi. Dan dari sini Anda bisa membayangkan atau menggambarkan bagaimana respon frekuensinya sehingga Anda tahu ini low pass, high pass, band pass, cut off-nya di mana dan sebagainya. Jadi kaitan antara 4 hal ini Anda sudah harus bisa pahami. Jika Anda belum pahami, Anda mundur kembali ke video-video sebelumnya untuk belajar. Nah sekarang saya anggap Anda sudah pahami ini sehingga kita akan masuk dalam contoh kita merancang filter. Jadi saya akan mulai dengan kita akan merancang high pass filter orde 2 dengan frekuensi sampling 24 kilo. Kita akan buat cut off pada 2 kHz. Jadi Anda tahu di sini adalah frekuensi omega, tapi saya pakai frekuensi dalam hertz saja ya. 0 Hz, saya putar terus, ini setengah frekuensi sampling, sampai sini frekuensi sampling. Berarti sampai sini adalah 24 kHz. Saya tidak tulis Hz-nya, Anda tulis sendiri. Di sini adalah Fs per 2, berarti ini adalah 12 kHz. Di sini 6 kHz. Cut off kita ada di 2 kilo, karena 6 kilo berarti ada di sepertiganya, atau 30 derajat begitu ya. Totalnya 90 derajat, ini 30 derajat. Maka disinilah frekuensi cut off kita 2 kHz. Oke, sekarang kita akan mulai menempatkan pole dan zero. Karena ini high pass filter, maka di 0 kita pasang 0. Kita pasang 2 0 di situ. Kemudian kita akan pasang di pole supaya cut off-nya ada di 2 kHz. Maka kita harus pasang pole-nya ada di daerah garis ini. Semakin dekat kita ke garis lingkaran 1, maka kita akan memiliki ripple makin besar. Semakin jauh, ripple-nya makin kecil, kemudian bisa jadi ripple-nya tidak ada. Jadi kita bisa memilih jarak yang ada di sini. Nah, untuk kali ini saya akan memilih jarak 0,5. Jadi di sini ya, saya akan memilih 0,5. Saya akan pasang pole-nya di situ. Nah, Anda harus ingat, kalau kita pasang pole atau zero di daerah imajiner, maka kita harus pasang juga pasangannya. Jadi J positif, J negatif. Supaya apa? Supaya hasil kalinya nanti akan hilang J-nya sehingga filter kita menjadi filter real, bukan filter imajiner, bisa diimplementasikan. Nah, sekarang kalau saya sudah tahu ini 0,5, saya mau tahu di sininya berapa. Jadi saya gambar saja segitiga ini. Segitiga ini. Ini 0,5, ini 30 derajat, maka ini berapa? Saya sebut saja B. Jadi kalau saya pakai tangen 30 derajat sebenarnya B per 0,5, maka B sama dengan 0,5 kali tangen 30 derajat. Saya ketemu di sini, saya bulatkan saja jadi 0,3 gitu ya. Maka itu 0,3 sehingga pole saya di sini ada di 0,5 plus 0,3J, dan yang ini adalah 0,5 minus 0,3 J. Setelah saya bisa gambarkan pole dan zero, maka saya sekarang sudah bisa tulis persamaannya. Jadi Hz sama dengan zero-nya ada 2 di situ, di 1. Jadi saya harus jadi Z min 1 kuadrat. Pole-nya ada di Z, karena ini plus 0,5 di sini jadi min 0,5. Plus 0,3 jadi min 0,3 J. Sebaliknya yang ini jadi Z min 0,5 plus 0,3 J. Ini sebenarnya saya sudah dapat persamaannya filter saya. Harusnya selesai. Tapi karena ini masih dalam format pole zero, kita sederhanakan lagi. Jadi ini saya kuadratkan jadi Z kuadrat minus 2Z plus 1. Yang bawahnya, nah Anda ingat kalau ini saya sebut misalnya bilangan A, ini bilangan B, ini sama ya. Ini A, ini B. Maka Anda lihat ini A min B kali A plus B. A min B kali A plus B sama dengan A kuadrat min B kuadrat. Jadi Z min 0,5 kuadrat minus 0,3 J kuadrat. Nah ini kalau saya sederhanakan, saya tulis lagi yang atas 2Z plus 1. Ini jadi Z kuadrat minus 1Z plus 1. Ini min J sama dengan akar min 1. Kalau kuadrat jadi min 1, jadi plus 0,3 kuadrat jadi 0,09. Kalau salah sini ya. Ini
ini bukan 1, ini 0,5 kuadrat, jadi 0,25. 0,25 begitu ya. Sehingga saya dapat di sini Z kuadrat minus 2Z plus 1. Ini jadi Z kuadrat minus Z 0,25 tambah 0,09 jadi 0,34. Ini sebenarnya sudah selesai, tapi karena Z-nya masih pangkat positif, saya rubah jadi pangkat negatif. Artinya saya kali Z min 2 per Z min 2. Z pangkat min 2 per Z pangkat min 2, ini berarti jadi 1 minus 2 Z pangkat min 1 plus Z pangkat minus 2. Di sini 1 minus Z pangkat minus 1 plus 0,34 Z pangkat minus 2. Oke, sampai sini selesailah. Kita sudah merancang filter kita dan kita sudah berhasil membuat filter untuk menjawab soal ini. Nah, mungkin Anda tanya, ini benar atau tidak ya? Seharusnya Anda cukup percaya saja bahwa benar, walaupun ini tidak terlalu akurat. Saya akan coba menggunakan oktav untuk memeriksa apakah ini benar atau tidak. Jadi nanti A kita 1 min 2, 1, B-nya kita 1 min 1 plus 0,34. Jadi B kita 1 min 2, 1, A kita adalah 1 min 1 plus 0,4. Kemudian saya akan coba hitung, ini perintah untuk menghitung, untuk menggambar. Jadi A ini adalah gain-nya, F adalah frekuensinya, perintahnya fracset. Frekuensi sampling saya ada di 24 kilo. 200 ini cuma untuk jumlah titik, jadi saya akan plot untuk 200 titik. Anda bisa ganti angka berapa saja, jangan terlalu kecil. Ini A dan B yang di atas. Kemudian saya pakai perintah plot. Anda lihat hasilnya. Ya, kita sudah berhasil membuat filter high pass yang kita maksudkan. Filter high pass tadi soalnya adalah cut off-nya ada di 2000 Hz. 2000 Hz ya, 2 kHz ini di sini. Nah, apakah ini betul cut off-nya? Anda lihat, oh, ini puncaknya naik terlalu tinggi ya, sampai 1,6. Harusnya puncaknya di 1 saja. Maka saya kalikan, misalnya saya kasih faktor pengali 0,6. Anda lihat sini puncaknya sudah kira-kira 2 kilo. Hampir tepat, tidak terlalu tepat. Harusnya ada di sini, ini sepertinya 3 kilo. Memang metode ini tidak akan bisa terlalu akurat, tapi saya sudah menunjukkan kira-kira kita bisa membuat suatu filter yang ya cukup baik lah. Cukup tepat, tidak terlalu tepat, tapi kita sudah bisa buat filter high pass. Tadinya maksud kita cut off-nya di 2 kilo, jatuhnya jadi di 3 kilo. Mungkin kita perlu buat sedikit perubahan supaya betul-betul cut off-nya ada di 2 kilo. Jadi di sini mungkin saya akan coba geserkan pole-nya sedikit ke sana. Jadi saya akan geserkan sedikit ke sana. Ini di 0,6 gitu ya. Jadi bukan pole yang ini, saya pakai pole yang baru. 0,6. Sehingga saya mau supaya lebih akurat gitu ya. Maka ini jadi 0,6. Saya akan hitung lagi. Kalau saya hitung lagi, kalau ini 0,6, ini jadi 0,35 begitu ya. Jadi titik-titik ini jadi 0,6 plus 0,35J, ini jadi 0,6 minus 0,35J. Oke, di sini saya ganti lagi semuanya. Z minus 0,6 minus 0,35J. Ini Z minus 0,6 plus 0,35J, gitu ya. Pembilangnya tetap sama, penyebutnya saja yang berubah. Ini jadi Z minus 0,6 kuadrat minus 0,35J kuadrat, begitu ya. Sehingga ini jadi, saya hapus dulu, Z minus 1,2 Z kuadrat minus 1,2 Z plus 0,36. Kemudian yang di sini jadi plus 0,35 kuadrat itu 0,1225. Ini kalau saya sederhanakan, saya jumlahkan semua, saya akan ketemu angkanya 1,2 Z plus 0,4825. Jadi di sini berubah sedikit. Ini minus 1,2 0,4825. Jadi ini setelah saya geser ke sini. Sekarang kita cobakan lagi, kita lihat apa yang ada di, kalau kita lihat di oktav.
Jadi B kita tetap sama, sedangkan A-nya saya ganti jadi 1,2, kemudian itu 0,4825. Oke, sudah. Saya hitung lagi, saya coba plot. Ya, Anda lihat, ya cut off-nya sudah mulai bergeser lebih mendekati ke 2 kHz. Jadi, memang metode desain ini tidak bisa akurat sekali, tapi sudah membuat kita bisa merancang filter kita dengan cepat. Contoh berikutnya, kita akan merancang, ini jangan low pass filter, kita tetap high pass filter ya. Kita akan merancang high pass filter OD2, kali ini frekuensi samplingnya ada di 48 kilo. Kita akan buat cut off-nya di 16 kilo. Jadi sekali lagi ini 0 Hz di sini. Mutar terus sampai di sini, Fs 48 kilo. Maka di sini ada 24 kilo, di sini adalah 12 kilo. Kita punya 16 kilo, berarti sesuatu di sini. Saya hitung berapa? 48 kilo itu kan 48 kilo itu kan setara 360 derajat ya. Maka kalau 16 kilo itu berapa derajat ya? Saya tinggal 16 bagi 48 kali 360, ini saya akan dapat 120 ya. 120 derajat. Jadi dia akan ke sini kira-kira. Ini 120 derajat, maka yang tertinggal di sini juga 60 derajat. Oke. High pass filter, maka kita pasang 0 di sini, jadi sama 2 0 di situ. Kemudian kita pasang pole-nya. Pole-nya terserah kita mau pasang di mana selama ada di garis ini. Saya pasang katakanlah di sini. Panjang ini saya memilih panjangnya 0,6. Jadi sekali lagi ini titik di mana 16 kHz. Anda tahu ya dari perbandingan ini. Oke, pasang 0,6, saya mau hitung berapa real, berapa imajinernya. Anda bisa tahu begini ya. Ini 60 derajat. Ini panjangnya 0,6. Berarti kalau saya mau ini A, misalnya ini B, maka A atau saya pakai cos ya. Cos 60 derajat itu adalah A per 0,6. Atau dengan kata lain, A sama dengan 0,6 kali cos 60 derajat. B adalah sama juga tapi sinus. Jadi 0,6 sinus 60 derajat. Gitu ya. Ini kalau saya sudah hitung, saya akan ketemunya A-nya saya ketemu 0,3, B-nya saya ketemu 0,52. Jadi pole saya di sini adalah, karena ini negatif, jadi ini minus 0,3. Jadi pole-nya saya ada di minus 0,3 plus 0,52J. Kemudian pasangannya ada di sini adalah minus 0,3 minus 0,52J. Oke, saya hapus yang ini. Oke, kalau saya sudah bisa plot seperti itu, saya sekarang sudah bisa tulis HZ saya. Jadi HZ, ini ada 2 0 di sini, berarti Z min 1 kuadrat, kemudian Z min 0,3 berarti jadi plus 0,3 min 0,52J, kemudian yang ini Z plus 0,3 plus 0,52J. Ini kalau saya sederhanakan, atas saya tetap sama, Z kuadrat minus 2Z plus 1. Yang bawah pakai prinsip yang sama ya, jadi Z plus 0,3 kuadrat minus 0,52J kuadrat, gitu ya. Ini jadi saya langsung tulis aja. Z kuadrat plus 0,6Z plus 0,09. Kemudian ini plus, ini jadi 0,52 kuadrat 0,2704. Ini kalau saya sederhanakan jadi Z kuadrat minus 2Z plus 1 bagi Z kuadrat plus 0,6Z plus 0,3604. Oke, saya jadikan pangkat negatif. Maka jadi 1 minus 2 Z min 1 plus Z min 2 per
1 plus 0,6 Z pangkat min 1 plus 0,3604 Z pangkat min 2. Saya sudah ketemu persamaan filternya. Selesai, kita sudah mengerjakan soal ini. Cuma kita perlu cek dengan menggunakan oktav. Jadi B-nya adalah 1 min 2, 1. Dan A-nya adalah 1, 0,6, 0,3604. Ini B, A-nya 1, 0,6, 0,3604. Kemudian saya hitung. Nah sekarang ini tadi frekuensi samplingnya ada di 48 kilo. Jadi di sini frekuensi sampling 48 kilo. Ini tetap 200 saja karena ini jumlah titik. Kemudian saya coba plot. Nah ini saya sudah dapat filternya. Tadi kita ingin cut off-nya ada di 16 kilo. Jadi ada di sini kira-kira. Ya ini penguatannya masih sangat besar. 5 lebih gitu ya. Mungkin saya harus kalikan dengan sekitar 0,2. Cut off-nya sudah sekitar ada di 1600. Jadi memang sekali lagi filter ini tidak bisa sangat akurat, tapi kita sudah berhasil merancang. Anda bisa pindah-pindahkan pole yang ada di sini untuk Anda bisa menghasilkan sesuatu yang lebih akurat. Tapi sekali lagi ini cara rancang yang paling cepat. Kita akan maju ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, sekarang kita akan rancang low pass filter. Kita akan rancang low pass filter or D2, frekuensi sampling 10 kilo. Jadi ini tadi 0 Hz di sini. Putar satu putaran penuh 10 kilo, berarti di sini 5 kilo, di sini 2,5 kilo. 1 kilonya ada di mana? Ada di sini kira-kira. Ya kita coba aja, kalau 10 kilo itu setara dengan 360 derajat, maka 1 kilo setara dengan berapa? Tentunya cuma 1/10, jadi 36 derajat. Jadi ini ada di sini kira-kira. Ini 36 derajat. Inilah tempat frekuensi cut off kita. Frekuensi cut off kita ada di 1 kHz. Oke. Nah, karena kita low pass filter, maka kita mau pas pada frekuensi 0, itu jangan 0. Jadi kita jangan letakkan zero kita di sini, nanti jadi high pass lagi. Kalau kita mau low pass, maka zeronya justru kita pasang di sini. 2 zero kita pasang di situ. Kemudian pole-nya kita bisa pasang di sini, terserah kita, dan pasangannya di bawah sini. Sekarang kita mau pasang pada jarak berapa? Saya untuk gampangnya saja, saya memilih, saya pasang pada panjangnya 0,5. Jadi jarak ini saya memilih 0,5, gitu ya. Saya pasang pole di situ. Kalau saya hitung pakai rumus, saya dapat ini 0,4, ini nanti 0,3, gitu ya. Anda tahu ini aturan Pythagoras, sehingga pole saya ini akan jadi 0,4 plus 0,3 J, dan pasangannya di sini adalah 0,4 minus 0,3 J. Setelah saya bisa tempatkan pole 0, saya akan tulis lagi sekarang HZ saya. Oke, sekarang zeronya ada di min 1, berarti ini jadi Z plus 1 kuadrat, karena ada 2. Kemudian ini Z minus 0,4 minus 0,3 J. Yang ini adalah Z minus 0,4 plus 0,3 J. Saya sederhanakan dia. Yang atas jadi Z kuadrat plus 2Z plus 1. Yang bawah pakai prinsip yang sama. Z minus 0,4 kuadrat minus 0,3 J kuadrat, gitu ya. Ini saya langsung ganti jadi Z kuadrat minus 0,8 Z plus 0,16 ya. Ini jadi plus 0,09. Kalau saya jumlahkan dua angka ini, maka saya akan dapat Z kuadrat tambah 2Z plus 1, penyebutnya akan jadi Z kuadrat minus 0,8Z plus ini dijumlahkan jadi 0,25. Kemudian saya jadikan pangkatnya negatif. Jadi 1 plus 2Z pangkat min 1 plus Z pangkat min 2 bagi 1 minus 0,8 Z pangkat min 1 plus 0,25 Z pangkat minus 2. Sudah selesai, kita sudah menjawab soal yang diminta. Sekarang kita tinggal cek. B-nya 121, A-nya 1 min 0,8 plus 0,25. B-nya 121, A-nya 1 min 0,8 plus 0,25.
Kemudian saya coba plot, saya pakai frekuensi samplingnya. Ini frekuensi samplingnya 10 kilo ya. 10 kilo. Saya coba plot. Sekarang sudah low pass, cut off-nya di 1 kilo. Anda lihat, ya ini masih penguatannya jauh lebih besar dari 1, kita harus kali kira-kira 0,6. Oh ini sudah kali 0,2 ya. Saya hapus dulu. Kita lihat lagi. Ini sampai 9. 9 saya ingin jadi puncaknya di 1, berarti saya kalikan dengan 1/9. Ya, puncaknya kira-kira situ dan cut off-nya sudah di kira-kira 1 kHz. Jadi kita sudah berhasil membuat low pass filter cut off 1 kHz pada frekuensi sampling 10 kHz. Oke, dengan demikian contoh-contoh yang saya bisa tunjukkan tentang bagaimana caranya kita merancang filter dengan metode Paul dan Shiro. Anda tanya bagaimana kalau band pass? Kalau band pass kira-kira saya gambarkan di sini saja ya. Kalau band pass berarti di sini kita pasang 0, di sini kita pasang 0, kemudian kita pasang dua pasang pole seperti itu. Jadi Anda bisa bayangkan di sini dia 0, kemudian dia naik tinggi, kemudian dia turun lagi jadi 0. Jadi dia kalau saya gambar jadi gini 0, dia naik, turun jadi 0 sampai di Fs/2 gitu ya. Kemudian di sebelah sini ada bayangannya. Gitu ya. Kalau kita mau bergeser misalnya ini jadi agak di sini, maka tentunya kita buat pasangan pole-nya kita pasang di sini. Maka dia akan naik di sini, turun. Dia sudah turun sekitar Fs/4 baru dia akan 0 terus begini. Jadi inilah kira-kira prinsip Anda pasang pole dan zero, Anda tulis persamaannya, Anda sederhanakan, Anda selesaikan tugasnya. Saya berharap dengan penjelasan yang ada dalam video ini Anda sudah bisa menggunakan metode pole dan zero placement untuk merancang filter digital EER.